Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali di channel Imam Muda ini. Salawat dan salam tak lupa selalu kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezeki, dipanjangkan umurnya, serta dimudahkan dalam segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, salat tahajud adalah salat sunnah yang dilakukan di malam hari setelah tidur. Salat ini memiliki keutamaan yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 79 yang artinya, dan pada sebagian malam lakukanlah tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Dari ayat ini kita dapat memahami betapa agungnya salat tahajud dan keutamaannya bagi mereka yang mengerjakannya. Dalam melaksanakan salat tahajud tidak selalu diperlukan bacaan surat yang panjang. Terkadang membaca surat-surat yang pendek dengan penuh kekhusyuan bisa lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 5 surat pendek yang dianjurkan untuk dibaca dalam salat tahajud yang dapat memberikan ketenangan dan keberkahan tersendiri. Lalu surat-surat pendek apa yang dianjurkan untuk dibaca saat salat tahajud? Silakan simak terus video ini sampai selesai supaya tidak terjadi gagal paham. Tapi sebelum kita lanjutkan, saya mohon dukungannya kepada semua sahabat yang belum subscribe. Silahkan subscribe, kemudian like dan share video ini supaya channel ini bisa terus berkembang dan bermanfaat untuk banyak orang. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, berikut adalah 5 surat pendek yang dianjurkan untuk dibaca saat salat tahajud. Surat yang pertama yaitu surah An-Nas. Surah An-Nas merupakan surah perlindungan. Surah ini mengajarkan kita untuk selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari bisikan setan yang terkutuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kalian bangun di malam hari, hendaklah ia mengatakan, aku berlindung kepada Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui dari godaan setan yang terkutuk. Hadis riwayat Imam Muslim. Dengan membaca surah An-Nas dalam tahajud, kita mengukuhkan iman kita, memohon pertolongan Allah dari gangguan setan. Surah ini merupakan doa langsung untuk memohon perlindungan dari kejahatan yang tersembunyi dan jelas. Dalam konteks salat tahajud, membaca surah An-Nas memperlihatkan pengakuan akan kelemahan dan kebutuhan manusia akan perlindungan Allah, sehingga memperkuat kedekatan dan ketergantungan kepadanya.
Ulama besar seperti Imam Ghazali menegaskan bahawa membaca surah An-Nas dapat membantu dalam menjauhkan diri dari pengaruh jahat, baik itu dari jin maupun manusia, serta memperkokoh keyakinan kepada kekuatan perlindungan Allah yang tak terbatas. Dengan membaca surah An-Nas dalam solat tahajud, kita secara yakin mengakui ketergantungan kita kepada Allah dalam menghadapi segala macam godaan dan ancaman yang tersembunyi di sekitar kita. Ini merupakan langkah penting dalam memperkuat ikatan spiritual dengan Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menegaskan kepercayaan kita bahawa hanyalah Dia yang mampu memberikan perlindungan yang sempurna dari segala macam bahaya dan fitnah. Surah yang kedua adalah surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq juga merupakan surah perlindungan. Nabi Muhammad SAW sering membaca surah ini untuk memohon perlindungan kepada Allah dari segala kejahatan. Dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, bacalah Qul huwallahu ahad atau surah Al-Ikhlas, Qul a'udzu birabbil falaq atau Al-Falaq, Qul a'udzu birabbin nas atau surah An-Nas 3 kali di waktu pagi dan petang. Maka itu akan mencukupimu dari segala sesuatu. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Dengan membaca surah Al-Falaq dalam solat tahajud, kita memohon pertolongan kepada Allah dari segala keburukan yang mungkin mengancam kita. Ayat-ayat dalam surah ini secara eksplisit memohon perlindungan malam seperti sihir dan dengki. Dalam konteks solat tahajud, membaca surah Al-Falaq dipandang sebagai upaya untuk mengatasi ketakutan dan kecemasan serta memperkuat tawakal kepada Allah. Para ulama juga menggarisbawahi bahawa akan pentingnya surah Al-Falaq dalam mengingatkan umat Islam akan kekuasaan Allah atas semua keburukan dan ciptaannya. Surah ini memperkuat keyakinan bahawa hanya Allah lah yang memiliki kekuatan untuk melindungi dan menghindarkan kita dari segala macam malapetaka. Dengan membaca surah Al-Falaq dalam salat tahajud, umat Islam diingatkan untuk selalu bergantung dan meminta perlindungan hanya kepadanya, serta menjauhi segala bentuk keburukan dan godaan yang dapat mengganggu keimanan dan ketakwaan. Surah yang ketiga yaitu surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas adalah surah yang menegaskan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil yang memperkuat keutamaan membaca surah Al-Ikhlas dalam salat tahajud, yaitu dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah kalian tidak mampu membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam? Membaca Qul huwallahu ahad atau Al-Ikhlas setara dengan sepertiga Al-Quran. Hadis riwayat Imam Bukhari. Membaca surah Al-Ikhlas dalam salat tahajud meneguhkan keimanan kita dan mengingatkan kita akan keagungan dan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menegaskan bahawa membaca surah Al-Ikhlas dengan penuh penghayatan akan membawa manfaat spiritual yang besar, memperdalam pengalaman rohani seseorang. Para ulama juga menyoroti tentang pentingnya membaca surah Al-Ikhlas dalam menjaga keyakinan seseorang muslim dari terjatuhnya ke dalam perbuatan syirik. Dalam era di mana godaan untuk menyekutukan Allah begitu kuat, surah Al-Ikhlas ini memberikan kekuatan spiritual yang kokoh dan memberdayakan umat Islam dalam mempertahankan tauhid dalam segala aspek kehidupan. Surat yang keempat adalah surat Al-Humazah, menghindari perilaku yang buruk. Surah ini menggambarkan
celakalah orang-orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, dan sesungguhnya harta itu tidaklah kekal. Surah Al-Humazah adalah surah yang mengingatkan umat Islam tentang akibat buruk dan perilaku menggunjing dan meremehkan orang lain. Ayat-ayatnya dengan tegas mengecam perilaku tersebut dan menggambarkan hukuman bagi pelakunya. Membaca surah Al-Humazah dianggap sebagai kesempatan untuk selalu introspeksi dan perbaikan akhlak. Para ulama seperti Syekh Ibn Rajab Al-Hambali menekankan bahwa surah Al-Humazah menyoroti tentang pentingnya kesadaran akan kehidupan akhirat dan perlunya menghindari sifat sombong serta meremehkan orang lain. Yang kelima, surah Al-Ma'un, yaitu mengabdi kepada sesama sebagai bagian dari iman. Surah Al-Ma'un mengkritik keras sikap orang-orang yang mengabaikan kebutuhan orang miskin dan yatim. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW menegaskan pentingnya menolong orang-orang yang membutuhkan sebagai bagian dari iman. Seorang ulama besar seperti Imam Asy-Syafi'i menganggap surah Al-Ma'un sebagai kriteria untuk mengevaluasi keikhlasan dalam beribadah dan beramal. Membacanya dalam salat tahajud menjadi pengingat bagi umat Islam untuk selalu mengevaluasi niat dan amal perbuatan mereka. Surah ini memperkuat kesadaran akan pentingnya mengabdi kepada sesama sebagai wujud iman yang sejati. Dengan membaca surah Al-Ma'un dalam salat tahajud, umat Islam diingatkan untuk senantiasa peduli dan membantu sesama, terutama kepada orang-orang yang membutuhkan. Hal ini bukan hanya sebagai kewajiban sosial, tetapi juga sebagai ekspresi dari iman yang mendalam. Wallahu alam bissawab. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah 5 surah pendek yang dianjurkan dalam salat tahajud yang paling dahsyat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengamalkannya serta menyampaikannya kepada saudara-saudara kita, dan semoga tayangan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.